Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan demonstrasi dari proyek akhir kami tentang drug discovery asetil cholinesterase. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Saudara Alif. Penjelasan proyek akhir. Latar belakang. Penelitian melalui bioinformatika tidak terlepas dari hasil penelitian kimia teoritis. Peran bioinformatika dalam desain molekul obat adalah membantu memudahkan penghitung sifat molekul yang kompleks melalui algoritma tertentu yang dilakukan dalam bahasa pemrograman. Selain itu, desain molekul obat dengan bantuan komputasi dalam mengkaji hal yang tidak dapat dijangkau dalam skala laboratorium, seperti menentukan asam-asam amino yang terlihat dalam reaksi enzimatik, melihat kondisi folding dan unfolding suatu protein atau enzim, melihat panjang ikatan dan jenis ikatan kimia yang terlibat dalam reaksi pada desain molekul obat, dan melakukan simulasi molekular dinamik pada suhu dan waktu tertentu. Rumusan masalah yang kami ambil adalah membuat aplikasi drug discovery asetilcholinesterase. Metodologi. Kami mengambil data dari data sampel, yaitu salah satu database yang berisi data bioaktivitas yang terkurasi lebih dari 2 juta senyawa. Hal ini dikompilasi lebih dari 76 dokumen, 1,2 juta pengujian, dan datanya mencakup 13.000 target dan 1.800 sel serta 33.000 indikasi. Melakukan pemasangan database dengan cara menginstal paket layanan web sample. Melakukan pencarian target protein dengan mencari target untuk asetilcholinesterase serta memiliki dan mengambil data bioaktivitas untuk kuman asetilcholinesterase. Menginstal Conda dan RDKit agar bisa dijalankan data bioaktivitasnya. Setelah itu, kita mulai data bioaktivitasnya dan menghitung deskriptor Lipinski dengan mengimport library terlebih dahulu. Perhitungan deskriptor dan persiapan dataset dengan mendownload padel deskriptor serta memuat data bioaktivitas untuk melakukan perhitungan deskriptor sidik jari dengan cara menghitung menggunakan deskriptor padel dan menghitung matriks data X dan data Y. Selanjutnya kami melakukan konversi IC50 ke PIC50 dan menggabungkan variabel X dan Y. Terakhir kami mengunduh semua CSV data untuk membuat model. Kami membangun model regresi inhibitor asetilcholinesterase menggunakan algoritma random forest dengan mengimport library regresi random forest dan membuat kumpulan data CSV. Selanjutnya kami melakukan penginputan data yang merupakan kumpulan data asetilcholinesterase berisi 881 fitur input dan 1 variabel output. Setelah hasil output data keluar, kami melakukan pemeriksaan dimensi data dan kami menemukan varian rendah, dan selanjutnya fitur varian rendah kami hapus. Membandingkan beberapa algoritma ML untuk membangun model regresi inhibitor asetilcholinesterase dengan menggunakan import modul lazy predict, muat kumpulan data sampai tahap pra-pemrosesan data di mana terdapat hasil yang kami bandingkan dengan algoritma ML. Selanjutnya kami memvisualisasi data kinerja model meluncurkan aplikasi. Tujuan proyek akhir, membantu memudahkan menghitung sifat molekul yang kompleks melalui algoritma tertentu yang dilakukan dalam bahasa pemrograman. Membangun machine learning model menggunakan data bioaktivitas sampel. Membuat aplikasi berbasis web, hasil output dapat di-download. Pembagian tugas proyek akhir seperti yang terpapar dalam tabel berikut ini. Dan ini adalah time schedule kami selama pengerjaan proyek akhir. Dataset kami melakukan pengumpulan dan pra-pemrosesan dari data berbasis data CMBL. CMBL database adalah database yang berisi data bioaktivitas terkurasi lebih dari 2 juta senyawa. Ini kompilasi lebih dari 76.000 dokumen, 1,2 juta pengujian, dan data mencakup 13.000 target dan 1.800 sel dan 33.000 indikasi.
1. Pemasangan database, 2. Memanggil database, 3. Mencari target protein, 4. Mencari target untuk acetylcholinesterase, 5. Memilih mengambil data bioaktivitas untuk human acetylcholinesterase atau entry pertama, 6. Menangani data yang hilang, 7. Pra-pemrosesan dari data bioaktivitas, 8. Gabungkan 3 kolom, 9. Pembelaan senyawa yang aktif, tidak aktif, atau antara. Exploring data analysis. Kami melakukan perhitungan deskriptor dan exploring data analysis. 1. Install Conda dan RDKit. 2. Muat data bioaktivitas. 3. Hitung deskriptor Lipinsky. 1. Import library. 2. Hitung deskriptor. 3. Gabungkan data frames. 4. Konversi IC50 ke VCIC 50. 5. Menghapus kelas bioaktivitas atau intermediate. 6. Exploring data analysis atau analisis ruang kimia melalui deskriptor Lipinsky. 7. Plot frekuensi dari 2 kelas bioaktivitas. 8. Plot sebaran MW versus log P. 9. Analisis statistik Mann-Whitney use test. 10. Interpretasi hasil statistik. Perhitungan deskriptor dan persiapan dataset, kami menghitung deskriptor molekul yang pada dasarnya adalah deskripsi kuantitatif senyawa dengan kumpulan data. Terakhir, kami akan mempersiapkan ini menjadi kumpulan data untuk pembuatan model berikutnya. Yang pertama, kami memulai dengan mendownload padel atau deskriptor. Yang kedua, memuat data bioaktivitas. Yang ketiga, menghitung deskriptor sidik jari. Yang keempat, hitung deskriptor padel. Yang kelima, menyiapkan data matriks Y dan X, konversi IC50 ke PIC, kemudian menggabungkan variabel X dan Y. Selanjutnya, unduh semua CSV data untuk pembuatan model. Model regresi dengan random forest. Model regresi dengan random forest, kami membangun model regresi inhibitor acetylcholinesterase menggunakan algoritma random forest. Dimulai dengan import library, muat kumpulan data, input feature, output feature, periksa dimensi data, hapus feature variance rendah, pemisahan data, membangun model regresi menggunakan random forest, hingga plot pencar nilai PIC50, eksperimental vs prediksi. Membandingkan regresor. Membandingkan regresor, kami membandingkan beberapa algoritma ML dengan membangun model regresi inhibitor acetylcholinesterase. Memulai dengan import library, memuat kumpulan data, pra-pemrosesan data, bandingkan algoritma ML, visualisasi data, kinerja model. Berikut terdapat tampilan aplikasi. Kendala yang kami alami, yang pertama adalah Streamlit, yaitu aplikasi masih belum dapat diakses banyak orang karena belum diluncurkan. Kemudian RDKit, visualisasi masih kurang menarik karena fitur bawaan modul Streamlit terbatas. Juga kami belum bisa menginstal modul applikat. Yang terakhir adalah peluncuran. Karena waktu yang terbatas, kami belum sempat bisa untuk meluncurkan aplikasi web tersebut. Kedepannya, kami akan menggunakan Heroku. Thank you.